Kita masuk pada hadis yang ketiga biiznillahi taala. Al-haditsus tsalis, kata penulis hafizahullah taala, hadis yang ketiga, fi syai'in min fadailis shiyam, di antara fadilah atau keutamaan puasa. Dari hadis yang ketiga ini sampai hadis-hadis kedepannya akan kita dapatkan beberapa keutamaan dari amalan-amalan soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya keutamaan fadilah, kita tetap diwajibkan untuk melakukan suatu amalan. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang lebih paham dengan hati kita. Allah yang menciptakan jiwa kita, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengerti dengan keadaan kita, bahwasanya dengan adanya fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam nas-nas syariah, maka dengan itu kita akan semakin semangat, termotivasi untuk beramal. Dan ingat, beramal dikarenakan adanya keutamaan, adanya pahala, itu tidak menafikan ikhlas. Justru itulah ikhlas. Kita beramal bukan hanya mencari keridhaan Allah, tapi kita juga beramal untuk mencari balasan-balasan yang telah Allah janjikan dan siapkan untuk kita sekalian. Itu tidak menafikan ikhlas. Justru itulah ikhlas. Semata-mata kita beramal untuk mendapatkan balasan, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula yang kita harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu amali ibni Adam yudha'af. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Satu amalan berlipat menjadi 10 kebaikan, 10 yang semisalnya, ila 700, sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal, kemudian Allah berfirman, illa shaumu fa innahu li wa ana ajzibih, kecuali puasa, maka itu adalah milikku. Puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibih, akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dikarenakan dia telah meninggalkan syahwatnya serta makanannya dikarenakan diriku. Walis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan menemui 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan di saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famis shaim, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rihil misk, bau minyak kasturi. Nah, muttafaqun alaihi. Al hadisu dalilun ala fadli siyam. Hadis ini terdapat petunjuk bahwa adanya fadilah dan keutamaan puasa, serta agungnya kedudukan puasa indallah, di sisi Allah. Sungguh telah datang di dalam hadis ini arbaun min fadailihi al-katsirah. Ada 4 dari keutamaan-keutamaan puasa yang sangat banyak. Yang pertama, al-ula, keutamaan puasa yang pertama dari hadis ini ya. Kita ambil dari hadis ini. Annas-shaimina yuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa akan dibalas pahalanya tanpa perhitungan. Ini keutamaan puasa yang pertama. Jadi jadikanlah diri antum ketika beramal itu sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-keutamaan. Dibuat keutamaan-keutamaan itu kita ketahui agar kita semakin semangat di dalam beribadah. Maka saat antum puasa, cobalah hadirkan keutamaan yang akan kita sebutkan ini dari hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, supaya semakin menambah ruh dan makna di dalam puasa kita. Yang pertama adalah balasan orang yang berpuasa diberikan tanpa perhitungan. Fa innal amala kullaha tudha'afu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Karena setiap amalan seluruhnya akan digandakan sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa, illa shaum. Jadi amalan itu punya batas bawah dan batas atas. Batas minimalnya itu berlipat 10 kali, dan batas maksimalnya berlipat 700 kali. Seluruh amalan seperti itu. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad.
tidak terbatas pada jumlah ini, karena Allah katakan, Nabi bersabda, illa shaum, kecuali puasa. Bal yudhaifuhu Allahu ad'afan katsirah, akan tetapi Allah melipat gandakan dengan pelipatan yang banyak. Li'anna shauma minas sabr. Di antara alasannya kenapa puasa itu, selain Nabi SAW sebutkan, kenapa puasa balasannya tidak terbatas, karena dia adalah bagian daripada amalan sabar. Dan di dalam puasa terdapat 3 jenis kesabaran yang para ulama sebutkan. Bersabar di atas ketaatan, ada puasa, kita sabar untuk taat. Bersabar dari meninggalkan maksiat, puasa juga begitu. Di dalam puasa ada. Dan bersabar di atas takdir Allah. Allah sudah tetapkan kita berlapar-lapar, berdahaga-dahaga, maka kita bersabar di atasnya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu dibalas pahalanya tanpa perhitungan. Surat Az-Zumar ayat 10. Bagaimana gambarannya? Qala Al-Auza'i rahimahullahu taala, Imam Al-Auza'i beliau berkata, laisa yuzanu lahum wala yukal. Gambarannya seperti ini. Tidak ditimbang dan tidak ditakar. Tidak ditakar pakai liter, ya. Tidak ditimbang pakai timbangan kilogram. Kalau antum membeli sama teman, harga ikhwah, dia jual ikan lure, ya, 1 liter 5.000. Kawan antum itu, kata Al-Auza'i, maksudnya tanpa hisab seperti ini. Dia tidak ditimbang, tidak ditakar. Innama yughrafu lahum ghurfan, tapi diciduk dengan sekali cidukan. Kira-kira kalau antum dispesialkan oleh penjual, yang lain datang beli ditimbang, yang sana datang beli ditimbang, tiba antum yang datang, karena itu teman antum langsung dicidukkan 1 kali, dimuat. Kira-kira menurut antum mana yang lebih banyak, yang ditimbang atau yang sekali ciduk tanpa perhitungan? Keterlaluan kalau yang lebih sedikit tanpa perhitungan, zalim dong. Dan tidak mungkin, mustahil sifat zalim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja kalau dia tidak timbang yang kita beli, itu kita akan mengatakan pasti dia kasih lebih. Tidak mungkin, mustahil bagi Allah tidak dilebihkan daripada takaran yang sudah ditetapkan. Itu gambarannya, kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Kemudian fadilah yang kedua, annallaha ta'ala adhafa shauma ila nafsihi min baini sairil a'mal. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu kepada dirinya sendiri dari seluruh jenis amalan. Karena Allah katakan fa innahu li, puasa itu milikku, ya, wa ana jazibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ikhwan rahimakumullah, ini penekanan yang kedua, bahwasanya puasa itu pahalanya tidak terbatas. Ini penekanan yang kedua. Wa hadza wallahu a'lam, kata beliau, dan ini sebabnya Allah lah yang lebih tahu, likaunihi yastau'ibun nahara kullahu, dikarenakan puasa itu mencakup seluruh siang, dari waktu fajar sampai maghrib, itu semua isinya puasa. Tidak ada amalan yang seperti ini. Salat itu antum cuma salat 10 menit, paling sedikit 2 menit, 2 rakaat. Tapi puasa antum ibadah dari pagi sampai malam. Fayajidu shaimu faqada syahwatahu wa tatuku nafsahu wa tatuku nafsuhu ilaiha. Kemudian engkau dapati orang yang berpuasa itu dia kehilangan syahwatnya, padahal jiwanya sangat menginginkan syahwat tersebut, keinginan itu. La siyama fi nahari as-saif, terlebih lagi jika terjadi di hari di musim panas, litulihi wa syiddati harrihi, dikarenakan musim panas itu sangat panjang siangnya dan juga panasnya lebih dahsyat. Kemudian alasan yang kedua, wali anna siyama sirrun bainal abdi wa rabbi, karena puasa itu adalah rahasia. Dia adalah rahasia antara hamba dan Robnya. Tidak ada yang tahu. Memang puasa itu tersembunyi. Ya, ini kenapa puasa itu begitu spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa sirrun adalah sebuah kerahasiaan antara hamba dan Robnya. La yatla'u alaihi illallah Taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa amalun batin. Puasa itu adalah amalan batin. La yarahul khalqu, makhluk tidak bisa menerawangnya. Wala yudkhiluhu riyaun, dan tidak bisa dimasuki riya. Ikhwan rahimakumullah, coba antum bayangkan, ada orang berpuasa. Kapan antum tahu dia berpuasa? Apa ciri-cirinya? Kering bibirnya, tiap hari kering bibirnya. Bau mulutnya, kadang-kadang juga bau. Tidak ada ciri-cirinya. Kapan antum bisa tahu? Kecuali dia bilang saya puasa, barulah antum tahu. Makanya di sini dikatakan tidak bisa dimasuki oleh riya. Riya itu ingin dilihat. Bagaimana caranya antum berpuasa ingin dilihat?
Tidak ada yang bisa diterawang oleh mata sehingga diketahui bahwasanya dia berpuasa. Tidak bisa, kecuali dia lihat, dia katakan saya puasa loh. Ya. Nah, as-salisah, keutamaan yang ketiga dari hadis ini, annas-shaima idza laqiya rabbahu faraha bi shaumihi. Allahu akbar. Orang yang berpuasa itu tatkala berjumpa dengan Rabb-nya, dia akan bahagia. Orang yang berpuasa tatkala berjumpa dengan Allah, dia akan bahagia dengan puasanya. Wa dzalika lima yarahu min jazaihi wa thawabihi, karena dia telah melihat saat berjumpa Allah, dia melihat pahala dan balasannya. Wa tarattubi al jazai alaihi bi qubuli shaumihi alladhi wafaqahu Allah tahu, dan dia menyaksikan hasil balasan yang diberikan kepadanya karena puasanya diterima, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuknya ketika di dunia untuk mengamalkan puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su. Pada hari kiamat itu setiap jiwa akan melihat apa saja yang dia kerjakan dari kebaikan hadir di depannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap orang, siapa yang beramal kebaikan, dia akan menyaksikan amalannya pada hari kiamat, termaksud puasa. Dan Allah sudah janjikan ketika antum berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasa, Allah sudah jamin antum akan bahagia. Antum akan bahagia dengan pahala puasa. Dan ingat, di dalam surat Al-Fajr Allah sebutkan satu ungkapan penyesalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ayat berapa itu silakan antum lihat. Antum baca tafsir Ibnu Katsir. Di ayat ini ungkapan penyesalan ini dikatakan oleh dua orang, kandidat neraka dan kandidat surga. Orang yang berjumpa amalannya pada hari kiamat itu hanya ada dua golongan. Golongan yang pertama, dia akan menyesal karena tidak beramal. Dia lihat amalannya orang lain, dia akan menyesal. Golongan yang kedua, dia akan menyesal karena kurang beramal. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, orang yang menyesal pada hari kiamat dua-duanya, penduduk surga maupun neraka. Penduduk neraka menyesal karena tidak beramal di dunia, dan penduduk surga menyesal karena kurang amalannya. Dia lihat kenikmatan kubur, kenikmatan di padang mahsyar, keselamatan di sirat. Maka dia bercita-cita bagaimana supaya derajatnya lebih tinggi lagi di akhirat, di surga. Jadilah antum dan kita semuanya orang yang kedua. Ya. Berikutnya, yang keempat dari hadis ini, anna raihata lanjut dulu ya. Wa amma farahatuhu, kebahagiaan yang kedua. Yang pertama tadi berjumpa Allah. Kebahagiaan yang kedua, inda fitrihi, di saat dia berbuka. Di sini ada dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, di saat berbuka maksudnya kebahagiaan di saat tiap hari berbuka, waktu maghrib, dan kebahagiaan kedua yakni di akhir Ramadan, yaitu pada saat Idul Fitri. Ya, ini orang-orang yang melaksanakan puasa dengan semaksimal mungkin, inilah yang memang pantas berbahagia. Adapun orang yang menyia-nyiakan puasa, tidak cocok dia berbahagia. Ya, dia sebenarnya sedang berbahagia karena kecelakaannya. Karena Nabi sudah doakan orang yang seperti ini celaka. Berlalu Ramadan dia dapat, berlalu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebutkan, faman hurima khairaha faqad hurim. Orang yang sudah dihalangi kebaikan di bulan Ramadan itu adalah orang yang sejadi-jadinya terhalang. Dengan segala macam kebaikan di depannya, dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Mudah-mudahan kita tidak terhalangi dari berbagai kebaikan di bulan Ramadan nanti. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan tabiat. Siapa yang tidak bahagia lihat pisang hijau di saat kita lagi haus, ya, lihat kurma, lihat tabung gas, dikira kelapa muda. Baik, siapa yang tidak bahagia? Ini kebahagiaan tabiat manusia. Tapi Nabi SAW mengatakan, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat, bertemu Allah, dan kebahagiaan di dunia di saat berbuka. Wa hadza minal farhil mahmud, dan ini adalah kebahagiaan, kesenangan yang terpuji. Li'annahu farahun bi taatillah, karena dia kebahagiaan yang bersumber dari ketaatan kepada Allah. Maka segala macam bahagia, senang yang kita alami di dunia, kalau itu lahir dari taat kepada Allah, maka ketaatannya diberi pahala, bahagianya juga diberi pahala. Itu adalah bahagia yang terpuji. Antum habis sholat, alhamdulillah malam ini saya berhasil sholat witir, itu bahagia yang terpuji. Antum sedekah, setelah sedekah antum bahagia, itu bahagia yang terpuji. Sedekahnya diganjar, bahagianya juga diganjar pahala.
Berikutnya yang keempat, anna raihata famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kasturi. Wa hadha tib, dan aroma ini yakunu yaumal qiyamah, akan terjadi pada hari kiamat. Artinya ikhwan rahimakumullah, ya di dunia tetap bau. Mau harum. Ya, nanti hari kiamat. Iya. Baunya di dunia terima saja. Li'annal waqtul ladzi yazharu fihi thawabul a'mal. Karena pada hari kiamat itu adalah waktu di mana pahala kebaikan, pahala amal soleh dinampakkan. Di sanalah Anda berbangga. Nah, wa hadhihi, paragraf baru ya. Wa hadhihi raihatu wa in kanat makruha fi masyammin nas fid dunya lakinnaha atyabu indallahi min rihil misk. Bau ini walaupun mungkin dibenci di penghirupan manusia di dunia, di penciuman manusia tidak disukai di dunia, lakinnaha atyab, akan tetapi di sisi Allah lebih baik daripada rihul misk. Likauniha nasyiatan an taatillah, dikarenakan dia hadir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, segala jenis macam kehinaan yang antum dapatkan karena taat kepada Allah, tidak masalah ji. Antum hina di mata manusia disebabkan antum rajin belajar, antum rajin ngaji, rajin ke masjid, jenggot mulai panjang, menghindari riba, celana mulai terangkat, tidak lagi ikut ya perayaan-perayaan kebid'ahan. Antum mendapatkan kehinaan untuk itu semuanya di mata manusia. Kita katakan tidak masalah selama kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kehinaan itu syaratnya apa? Datang karena taat kepada Allah. Taib. Kemudian penulis di sini menyebutkan keutamaan lain dari berpuasa, yakni akan mendapatkan ampunan di sisi Allah. Ya. Lanjut paragraf terakhir di halaman ini, lakin hadhil fadail. Hanya saja keutamaan puasa ini tidaklah didapatkan kecuali siapa yang berpuasa ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpuasa menahan diri anit to'ami wasyarabi wan nikah, menahan diri dari makanan, minuman dan pernikahan, maksudnya berhubungan biologis, wasomat jawarihuhu anil asam, dan juga anggota badannya berpuasa dari dosa-dosa. Fahada huwa shaumul masyru', inilah puasa yang disyariatkan, al murattabu alaihi thawabul azim, yang diganjar atasnya pahala yang besar. Allah katakan atau Nabi bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla, siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia, perkataan dusta, wal jahla, perkataan bodoh, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak punya keperluan ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya pahalanya sia-sia, puasanya sia-sia meninggalkan makanan dan minumannya. Di hadis yang lain pernah kita bahas di Masjid An-Nur, Nabi bersabda, as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Kata Ibnu Rajab, tameng dari api neraka. Tameng di akhirat dari api neraka. Tapi tameng di dunia dari maksiat. Dan beliau mengatakan, siapa yang tidak menjadikan puasa sebagai tameng dari maksiat, maka di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, puasanya tidak bisa menjadi tameng dari neraka. Artinya puasa yang masih tembus maksiat-maksiat, itu puasa yang sia-sia. Tidak bisa dikatakan perisai dari neraka. Allahumma hfadlana siyamana, ya Allah jagalah untuk kami puasa kami, waj'alhu syafi'an lana, jadikan dia sebagai syafaat untuk kami, wa'inna fihi ala ta'atik, dan tolonglah kami untuk mengerjakannya di atas ketaatan kepadamu, wajannibna turuqa ma'siyatik, dan jauhkan kami dari jalan-jalan kemaksiatan, waqfir lana wali walidina wali jami'il muslimin. Hadis yang keempat, fi syai'in min khasaisi Ramadan, dari karakteristik kekhususan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru ramadhana, jika telah masuk bulan suci Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka, wa suffidatish syayatin, kemudian dibelenggulah setan-setan. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslim, dari redaksi yang lain, riwayat yang lain, futtihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan fadlu syahri Ramadan. Kalau tadi keutamaan puasa, sekarang keutamaan bulan puasa atau bulan Ramadan. Wa izami khasaisihi, dan agungnya keistimewaan puasa. Fa innallaha ta'ala faddalahu ala sairi syuhur, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Ramadan ini dari segenap bulan. Waqtassahu bima la yujadu fi ghairihi mimma yakunu da'iyan ilal amali sholih wal birri wal ihsan, dan Allah sudah mengkhususkan apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan tidak ada di bulan yang lain, yang ini merupakan pemanggil, pemotivasi untuk kita beramal soleh, wal birri wal ihsan, dan juga berbuat kebajikan serta kebaikan. Fa fi hadzal syahr, di bulan ini, bulan yang mulia, tufattahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ini yang pertama tadi. Wa tughallaku abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Wa dzalika wallahu a'lam, dan itu wallahu a'lam likasratil khairi fi Ramadan, karena banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Wa ziyadatil ikbali ala asbabil maghfirah war ridwan, dikarenakan juga adanya semakin menghadapnya hati kita, ikbal, kepada sebab-sebab ampunan dan keridoan. Fayakillu syarru fil ard, maka dari itu di bulan suci Ramadan keburukan, kejahatan sedikit di atas muka bumi, dan itu silakan antum survei. Nabi sudah mengatakan dibuka pintu surga dan juga ditutup pintu neraka. Sebagian ulama mengatakan dibuka pintu surga artinya pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana banyak manusia yang ditetapkan untuk menjadi penghuni surga dan sangat mudah menjadi penghuni surga. Ditutup pintu neraka di bulan Ramadan, benar-benar ditutup, karena pada bulan tersebut banyak sekali orang-orang yang diloloskan dan diselamatkan dari api neraka. Kemudian haitsu tusaffadu maradatus syayatin, pada bulan tersebut dibelenggu pembesar dedengkot syayatin bisalasil wal aglal, dengan rantai dan belenggu, linsyighalil muslimin bisyami wa tilawatil Quran, karena kaum muslimin sibuk dengan puasa dan membaca Al-Quran, wa dzikrillahi ta'ala, dan juga berzikir kepada Allah, wa kulli fi'lin min af'alil bir wa kulli qaulin min aqwalil khair, juga kaum muslimin sibuk dengan setiap amalan dari amalan kebaikan serta setiap ucapan dari ucapan kebaikan. Wahada yufassiru lana sirra, dan ini menjelaskan kepada kita sebuah rahasia fi aubati kasirin minal usati wa taubatihim ilallahi ta'ala. Kenapa banyaknya orang-orang kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hirsihim ala ta'ah, dan mereka semangat di bulan Ramadan untuk berbuat ketaatan, wa hudurihim al masajid, dan kenapa mereka datang ke masjid fi hadzal syahr fadil, pada bulan yang mulia ini. Ini rahasia banyaknya alumni Ramadan. Maksud saya alumni Ramadan dia tobat di bulan Ramadan. Langkah pertama tobatnya, hijrahnya, istiqomahnya itu dari bulan suci Ramadan. Inilah diantara rahasianya. Memang pada saat Ramadan itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang sangat baik untuk kita bertobat. Maka supaya kita menjadi bertakwa, kita manfaatkan betul-betul bulan Ramadan. Wa syaiton al-musaffat qad yu'zi. Nah, di sini di paragraf ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya setan atau syaitan yang dibelenggu adalah setan para pembesarnya. Adapun setan-setan yang kecil masih berkeliaran, dan ini sebagaimana di riwayat yang lain di dalam Sunan An-Nasa'i, Nabi menyebutkan maradatus syayatin, yang dibelenggu itu adalah pembesar-pembesar syaitan. Makanya masih adalah kemaksiatan. Selain karena jiwanya juga mendorong kemaksiatan, juga masih ada setan-setan, baik itu setan jin maupun setan manusia, yang mengajak kepada keburukan. Baik, kemudian kita langsung bacakan doa dari penulis. Allahumma aikidna min roqadatil ghuflah. Ya Allah, bangkitkan kami, bangunkan kami dari lelapnya kelalaian. Wafiqna listi'dad qabla nuqlah, dan berilah kami taufik untuk bersiap-siap sebelum pemberangkatan, maksudnya kematian. Wa alhimna iktinama az-zaman waqtal muhlah, dan juga ilhamkan kepada kami untuk memanfaatkan waktu pada kesempatan-kesempatan yang terbatas. Waghfirlahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Nah, barakallahu fikum, hadis yang kelima. Baik, al-hadisul khamisu fi qiyami Ramadan. Hadis yang kelima ini berbicara seputar salat malam di bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah salat tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan
Ramadan. Maksudnya salat malam di bulan Ramadan. Karena iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Muttafaqun alaihi. Al hadisu dalilun ala fadli qiyami Ramadan. Hadis ini ada dalil akan keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Wa annahu min asbabil maghfirati dzunub, dan itu adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Nabi bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Wa man sholat tarawih kama yanbaghi faqad qama Ramadan. Nah, ini kuncinya. Siapa yang sholat tarawih sebagaimana yang diperintahkan, dia sudah masuk dalam hadis ini. Dia mendirikan Ramadan. Dia sudah sholat di bulan Ramadan. Maka siapa yang sholat tarawih, minimal antum sholat tarawih sampai selesai dengan witirnya, maka itu sudah termaksud mendirikan Ramadan dengan sholat, menegakkan Ramadan dengan sholat. Tinggal antum penuhi 2 syarat berikutnya, yaitu antum kerjakan sholat itu imanan wahtisaban, karena iman dan karena ihtisab. Ya, di sini disebutkan wal maghfiratu masyruṭah, ampunan antum akan dapatkan dengan syarat imanan wahtisaban. Wa makna iman ay musaddiqan bi wa'dillah, artinya membenarkan janji Allah. Wa bi fadlil qiyam, dan juga membenarkan keutamaan salat malam. Wa azimi ajrihi indallahi taala, dan membenarkan besarnya pahala salat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kerjakan salat itu dengan pembenaran bahwa memang benar, ya, ada janji Allah di balik salat ini, yang itu akan kita dapatkan insyaallah taala jika salat diterima. Wahtisaban, dan sambil mengharapkan apa yang kita yakini tersebut. Kita yakini Allah punya janji sekian untuk orang yang salat, dan kita lakukan pengharapan, ihtisab, ya, menuntut Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala tersebut dengan kita mengerjakan salat. Muhtasiban as-sawaba indallahi taala, dalam rangka mengharap, ya, as-sawab, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihtisab. La bi qasdin akhar min riya'in wa nahwihi, tidak dengan tujuan lain daripada riya dan selainnya. Nah, kemudian paragraf berikutnya, fa'alal muslim an yahrisa ala salati tarawih ma'al imam. Di sini beliau ingatkan, hendaknya seorang muslim dia bersemangat untuk salat tarawih bersama imam. Jangan cari salat yang pendek-pendek. Biasanya orang yang cari salat pendek-pendek itu karena sebelum masuk Ramadan dia jarang latihan salat malam. Kenapa orang suka cari yang panjang? Karena memang dia sudah salat malam dari sekarang. Kenapa dia cari yang pendek-pendek? Karena memang tidak pernah dia salat malam. Makanya dia cari yang pendek-pendek. Nah, wala yufarritu fi syai'in minha, jangan dia lalaikan sedikit pun dari salat tarawih. Wala yansharif qabla imamihi, dan jangan pulang sebelum imamnya pulang. Walau zada ala 11 aw 13 rakaatan, dan kalau imamnya menambah 11 rakaat atau 13 rakaat, maka jangan buru-buru selesai. Sampai selesai imam baru Anda selesai. Karena Nabi bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, ingat, sampai selesai. Dan yang selesai di sini bukan imamnya, itu dijelaskan di paragraf berikutnya. Sampai selesai salatnya, bukan sampai selesai imamnya. Maka dicatat baginya pahala semalam suntuk, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ingat, yang selesai sholatnya bukan imamnya. Sehingga kalau ganti imam tapi sholatnya belum selesai, berarti belum selesai, jangan dulu pulang. Walaupun ganti imam. Atau biasa dalam satu masjid sholat tarawihnya 2 kali, imamnya beda. Maka untuk mendapatkan keutamaan tersebut, antum harus sholat malam, sholat tarawih itu sampai 2 kali, ya, sampai selesai. Kalau 2 sesi, 2 sip, berarti 2 sip. Jangan berdasarkan imam, tapi berdasarkan sholat. Nah, kemudian di paragraf berikutnya penulis mengingatkan di sini agar sekalipun misalnya seseorang itu dia ingin sholat malam lagi di rumahnya, walaupun masjidnya sudah selesai sampai witir, maka tidak mengapa di akhir malam dia sambung lagi dengan sholat malam yang lain, sholat tahajud sendiri. Bagaimana dengan sabda Nabi SAW, ija'alu akhir sholatikum bil laili witron, jadikanlah sholat terakhir kalian adalah sholat witir. Maka ini adalah keutamaan, ya, tidak wajib. Boleh saja witir kita habis isya, nanti sebentar tengah malam kita bangun lagi tahajud, dengan syarat tidak witir lagi. Karena Nabi bersabda di hadis yang lain, la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu
malam. Sehingga dapatkan dulu keutamaan bersama imam, sholat bersama imam sampai habis witir. Kalaupun kita ingin tambah keutamaan tersebut, tambah sholat malam kita di rumah, tahajud sebelum subuh, sebelum sahur, tidak mengapa. Karena Nabi juga pernah sholat witir, kemudian beliau tambah lagi dengan sholat tahajud. Iya. Allahumma aiqidh qulubana min raqadatil a'mal. Ya Allah, bangunkan hati-hati kami dari lelapnya angan-angan. Wa dzakirna qurbal rahil wa danuwal ajal. Dan juga ingatkan kami akan dekatnya perjalanan yang panjang dan dekatnya ajal. Wa sabbit qulubana alal iman. Kokohkan hati-hati kami di atas keimanan. Wa wafiqna li sahilil a'mal. Berilah kami taufik untuk menjalankan amal-amal soleh. Waghfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin. Barakallahu fikum, silakan.